Ardian. Kita ingin menggali lagi lebih lanjut ya dengan saya ingin ke Vita lagi nih, belum banyak keterangan dari Vita yang kita peroleh ya, mungkin Uni dan juga Akang. Fit, apa sih yang mungkin Anda kejar ya ketika Anda berkenalan dengan Ahmad Fatona, figur Ahmad Fatona? Privilege seperti Anggita Sari atau apa? Beda, mungkin kalau Anggita Sari itu dengan siapa? Freddy Budiman itu mereka kan hubungan gitu kan, maksudnya ya ada rasa lah ya gitu. Kalau saya kan sama AF, saudara AF itu ya sebatas teman aja gitu. Dan pada saat di pengadilan, AF ini Ahmad Fatona ya, bukan Arif Fadil, jangan disalahin. Saya mau tanya baru sebenarnya. maksudnya ini gitu. Disebut nggak Artinya emang asmara sama sekali tidak ada? Sama sekali nggak ada asmara. Yakin itu? Iya, nggak ada. Karena di sini ada 2 orang panelis di sini, mungkin nanti akan bertanya hal yang sama begitu. Nggak ada asmara. Tidak ada asmara. Yang namanya orang suka itu kan itu haknya setiap manusia ya, mau Vita suka sama dengan siapa Ahmad gitu. Fatona? Tidak, Vita tidak suka, cuma ya karena dia baik ya simpatik aja. Secara logika begitu ya Fit, mungkin kan kalau orang memberikan sesuatu Fit pasti ada imbalan Pasti. balik ya. Biasanya gitu kan rata-rata kalau mau beliin apa-apa pasti kan ada timbal baliknya. Cuma di sini yang Vita lihat AF dia orangnya ya baik dan memang tidak memaksa atau ada imbalan yang lain. Gak ada ingin ngajak nikah gitu mungkin dia? Itu pernah ya, tapi ya kan Vitanya nggak mau. Vita bilang kita teman baik aja gitu. Kenapa nggak mau Fit? Ya enggak lah. Jauh lebih tua. AF juga tahu kok, tanya aja nanti dia di mana. Agak susah ya nanya AF saat ini mungkin ya, agak susah mungkin. Mungkin mau jenguk kali nanti. Siapa Vita? Ini dia mau jenguk. AF siapa? Nggak usah bilangin Zalik ya, kok sampai saya yang dijenguk gitu ya maksudnya ya. Kita mau jenguk kali, mau jenguk Bapak Ahmad Fatona. Tapi lagi-lagi Vita penyesalan ya, sangat-sangat menyesal gitu ya. Banget, nyesel. Meskipun sudah sempat gaya lah pakai jam itu, pakai mobil itu. Oh iya, gaya banget. saya ingin mungkin ke Unitel nih. Oke banget. Apa nih yang mungkin bisa digambarkan oleh Unitel nih gitu nih, model-model kita begitu kan. Ini salut sama TV One ya. Tadi back soundnya makhluk Tuhan paling seksi ya. Oke. Iya, jadi mengantarkan kita pada Look so seksi ya malam ini ya. Iya, kita jadi di antara 3 perempuan ini saya yang merasa sebenarnya yang paling seksi. Oh iya. Oke. Iya. Tiap perempuan kan ada penggemarnya sendiri ya. Ya, oke. Dalam rangka mindset tentang harta, tahta, dan wanita itu. Jadi kalau menurut aku fenomena yang terjadi pada Anggi dan juga Vita dan Novi yang mungkin tidak hadir hari ini ya. Ya, itu bagian dari makin memperkuat harta, tahta, dan wanita. Dari 2 itu ya. Uning lihat di situ ya. Iya, kita tidak menjudge Vita atau Anggi soal perasaan. Bahwa ada perasaan tentu ada imbalan, itu sudah tidak dalam ranah itu. Untuk Vita sudah terbukti bahwa itu aliran dana dari uang yang sebenarnya tidak sah, tidak halal gitu dalam hukum Indonesia. Sudah masuk ranah hukum kan? Sudah ada vonis. Anggi ini kejahatan besar, narkoba, berhadapan dengan itu kan? Kalau dari sisi media yang menarik itu adalah bahwa karena memang media sendiri banyak, slotnya banyak, membuka ruang kepada orang yang tadinya mungkin tidak akan menjadi pusat perhatian, dia diangkat seperti tergambar, terfokus, jadi diangkat jadi seleb baru. Ini adalah fenomena yang terjadi pada 2 teman model kita ini gitu kan. Haruskah dunia model dekat dengan hal-hal seperti ini gitu loh? Saya nggak menjudge soal dunia modelnya, cuman kan kalau dilihat dari mereka berdua dan satu lagi Novi, ini generiknya sama karena attributionnya model majalah pria dewasa. Nggak akan ada majalah perempuan dewasa ya, majalah pria dewasa ya gitu. Artinya sudah. Siapa yang mungkin nanti. Artinya bisa dimaklumi bahwa ya memang penggemar yang senang dengan keindahan ragawi yang nampang di situ kan. Ya artinya itu awalnya attributionnya kan. Bahwa belakangan kita setelah kita kenal Vita sebagai wartawan, ternyata dia sebelumnya juga pernah main sinetron dan lain sebagainya, itu urusan lain gitu. Tapi attribution awalnya mereka dikenal atau mungkin juga dikenal oleh teman-teman yang ada kaitannya dengan kasus mereka karena mereka model pria dewasa gitu kan. Kalau Kang Acep apa? Ya, Mas Arif ya, di dalam semiotika cantik itu secara semiotik bukan hanya fisik ya. Cantik itu cinta, cantik itu ilahi ya. Jadi memang luar dalam secara semiotik. Tetapi saya ingin mengatakan atau bergerak dari apa yang disampaikan oleh Mbak Unitel ini tadi, bahwa
dalam perspektif gestur ya. Saya tidak akan melihat ke belakang, saya melihat setelah Yang saat inilah. Iya, setelah hadir di media kan. Iya. Setelah dihadir media ada fenomena yang atau fakta yang bisa kita saksikan bagaimana misalnya Vita menikmati itu, kemudian juga Anggi juga menikmati itu di dalam gesturnya. Maksud saya situasi ini memang dirayakan. Nah, bagi saya di dalam kajian-kajian gestur dan budaya populer ini memang niscaya ya, gestur-gestur semacam ini niscaya di mana bahwa di dalam konteks budaya populer semua orang ingin menjadi populer. Dan kalau model itu dia melangkah di catwalk, dia ditonton oleh orang dan dia menjadi eksis itu karena dia ada di dalam tontonan. Jadi sebetulnya ini adalah gestur teman-teman kita yang ingin menjadi subjek tapi sekaligus juga menjadikan dirinya objek. Jadi dia eksis di panggung hiburan, dia eksis di panggung budaya populer, dia eksis di panggung catwalk itu karena dia sekaligus ditonton dan dia meminta ditonton. Nah, ketika itu tontonan itu selesai, maka semua orang saya kira ya di dalam konteks ruang publik ini semua ingin ditonton ya, dan ketika tidak ditonton akan muncul kecemasan, cemas untuk karena tidak ditonton. Saya kira fenomena Novi mungkin ya bisa lebih lihat. Saya kira Novi itu tingkat kecemasan yang sudah pada tingkat histeria. Jadi bagaimana dalam kajian-kajian psikologis mungkin itu seperti yang sakit secara psikologis, tapi dalam perspektif culture, di dalam perspektif kebudayaan, budaya populer dalam hal ini saya melihatnya memang itu keniscayaan di mana orang ingin selalu tampil dan ketika dia tidak tampil maka dia akan melakukan berbagai hal untuk tampil. Tapi apakah keinginan untuk tampil itu harus mengabaikan norma, mengabaikan aturan hukum? Ketika yang menjadi tujuan itu popularitas, maka itu tidak menjadi pertimbangan. Ya. Itu tidak menjadi pertimbangan karena tontonan atau popularitas itu adalah tujuan itu sendiri gitu. Ya. Maka untuk mencapai itu, maka apapun bisa dilakukan. Saya nggak tahu nih yang berdua di samping saya ini Ya. mengikuti nggak nih yang disampaikan oleh pakar-pakar kita ini. Vita ada sanggahan atau mungkin pendapat lain dari yang sudah diucapkan oleh Kang Acep dan Uni Telni begitu? Nggak ada. Tipis sekali jawabannya ya. Oke. Tadi aku lagi sibuk ngobrol sama siapa? Anggita. Kalau Anggita udah berapa lama sih jadi model sebetulnya? Aku dari tahun 2011. Dan apakah memang benar seperti yang dikatakan oleh Kang Acep? Jadi harus terus mencari sensasi seorang model itu begitu? Enggak juga sih. Gini ya, menurut saya sih tergantung dari diri orang itu masing-masing. Apakah dia mau mencari sensasi untuk meningkatkan popularitas? Kalau nggak sensasional, ya nggak akan ngetop, nggak akan populer kan? Menurut pandangan saya sih ya di dunia entertainment, untuk mendongkrak popularitas itu sudah pasti mencari sensasi. Dari mencari sensasi itu kita mengasah diri kita untuk misalnya Vita atau saya mempunyai bakat menyanyi atau bakat acting atau apa gitu. Kayak banyak ya artis-artis di zaman sekarang yang mendongkrak popularitasnya dengan sensasi gitu loh. Cuma di sini sih saya dengan kasus Freddy Budiman ini sih saya sama sekali tidak ada mau menaikkan sensasi atau apa, karena ini meskipun tadi Anda mengatakan banyak ya saat ini ya yang banyak gitu maksudnya. Tapi Anda tidak menjadi bagian dari itu? Enggak, maksud saya dari kasus Freddy Budiman ini saya sangat-sangat tidak enggak ada dalam bayangan saya selama saya sama Mas Freddy gitu bisa ngetop sampai saat ini gitu. Bisa sampai ke sini gitu. Anda juga termasuk yang dekat dengan Novi ya? Saya dekat sama Novi. Tapi kalau nggak salah Anggi ini juga naik juga, akhirnya agak panjang orbitnya karena kasus Angie juga ya? Oh iya, karena saya kan itu beda ya, ke berita sama entertainment gitu loh. Kalau entertainment kan jadinya diundangnya kan ke talk show ini itu gitu. Enggak, maksud saya ya penegasan, sorry Kang, penegasan di sini bahwa nyambung omongan Akang sendiri bahwa popularitas itu akhirnya didikmati oleh mereka yang awalnya mungkin dari sesuatu yang tidak mengenakan kasus hukum gitu. Tapi suka nggak suka, setuju atau tidak setuju, akhirnya misalnya ada produser yang mau meminta Vita atau meminta Anggi nyanyi atau main sinetron karena embel-embel kasusnya. Padahal sebelumnya belum tentu ketika mereka mau bertarung untuk ikut audisi atau untuk ikut casting itu belum tentu akan dilongok. Ada dorongan dari sosok mereka yang
terlibat berita yang sensasional itu. Kalau aku sih logikanya ngeliatnya itu ya. Iya. Saya juga setuju sih Iya, kalau kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya sudah setuju, kita lanjutkan lagi lah. Kita harus jeda lagi sejenak ya. Kami masih akan kembali saat lagi.